seorang jemaah, saya akan jalani major operation, operasi besar pada hari Isnin nanti, mungkin hari ini. Sebab pertanyaan ini sudah 2 hari. Baru hari ini gilirannya. Badan saya belum lagi kuat, Pak Ustaz. Badan saya lemah. Boleh tak saya buat salat jamak? Pertanyaannya. Saya sakit, Pak Ustaz, tidak kuat. Boleh tak saya buat salat jamak? Jawabnya boleh. Kebolehan jamak lebih luas daripada kebolehan qasar. Qasar memendekkan salat yang 4 jadi 2 adalah sempena safar, traveling, bila musafir saja. Tapi kebolehan jamak boleh karena hujan, boleh karena sakit, boleh karena musafir, boleh karena hajat tertentu. Sila baca buku Ustaz, iaitu Pedoman Salat Musafir. Pertanyaan yang kedua. Jika saya dapat join untuk salat Jumaat, Pak Ustaz, tapi saya hanya dapat 1 rakaat sahaja, rakaat kedua, apakah saya perlu buat salat zuhur? Ini ada kaitannya dengan pertanyaan salah seorang jemaah yang sedang berada di Indonesia pada hari Jumaat yang lalu. Beliau tanya, Pak Ustaz, setelah selesai salat Jumaat, mereka ramai-ramai berjamaah lagi buat salat zuhur. Apa yang patut saya buat? Saya keluar. Sebab setahu saya, Jumaat itu pengganti zuhur. Tak perlu kita buat zuhur lagi, kecuali orang yang musafir. Mereka tidak buat salat Jumaat karena itu uzur Jumaat, antara lain safar, boleh. Atau orang yang sakit tidak dapat salat Jumaat, dia salat zuhur di rumah. Okey. Sekarang kepada pertanyaan. Dapat hanya 1 rakaat. Jawab ringkasnya sesuai dengan sabda Nabi, Man adraka raka'atan minal Jum'ah faqad adrakal Jum'ah. Siapa yang dapat 1 rakaat salat Jumaat, bermakna dia mendapat salat Jumaat. Maknanya dia perlu tambah 1 rakaat saja lagi. Siapa dapat 1 rakaat, bermakna dia dapat Jumaat. Oleh sebab itu, karena kurang 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Tetapi, apabila dia dapat join imam ketika imam sedang i'tidal, bangkit dari, makna sudah rukuk. Dia tak dapat ketika imam rukuk, i'tidal. Atau dia dapat ketika imam sedang duduk tahiyat akhir. Ketika itu dia mesti melakukan salat zuhur 4 rakaat. Sebab itu bermakna dia tidak dapat Jumaat. Begitu ketetapan dari ulama fiqh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pak Ustaz, suami saya tidak pernah rasa malu menggoda perempuan-perempuan dan tidak segan-segan mencerita tentang seks yang barangkali dia lakukan dengan perempuan-perempuan. Sedangkan saya punya anak remaja, 4 orang perempuan, 2 lelaki yang sudah dewasa. Apakah sepatutnya amalan suami tersebut supaya tobat?
Hadirin dan hadirat yang jelas, suami puan itu bukan seorang lelaki yang baik. Tidak baik agamanya. Main dengan perempuan-perempuan, melakukan seks kepada istri, dan barangkali didengar juga oleh anak-anak yang sudah dewasa, tak segan silu menyebut. Nasihat Ustaz, puan coba halang sikap suami tersebut. Jangan ulang lagi perbuatan tersebut. Dan perbuatan itu dosa. Minta dia segera tobat pada Allah. Sebab bila tidak tobat, buruk padanya nanti setelah dia mati. Ingat, kematian boleh datang anytime. Puan perlu nasihat sebab ayat 6 dari surat At-Tahrim. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari azab api neraka. Kata ulama tafsir, ayat ini tidak hanya ditujukan kepada suami. Tidak. Sebab ayatnya berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman. Kalau dia seorang suami, jaga dirimu hai suami dari azab neraka. Juga jaga ahli keluargamu dari neraka. Nah, bila orang yang beriman itu seorang wanita, dia sebagai istri, orang beriman juga. Hei orang-orang beriman. Cuma dia sebagai seorang wanita, sebagai istri. Jaga dirimu dan jaga ahli keluargamu. Ahli keluarga bagi istri adalah suami dan anak-anak. Jangan putus asa. Tak perlu cepat-cepat nak minta cerai. Jangan. Ingat kisah dalam surat At-Tahrim juga ayat 10 dan 11. Apa kata Allah? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah membuat perumpamaan tentang wanita yang beriman seperti istri Firaun. Dia berdoa, "Oh Tuhan, binakan untukku di sisimu sebuah mahligai dalam syurga. Lindungilah aku dari perbuatan-perbuatan jahat Firaun dan orang-orang yang zalim." Suami Tuhan berbuat demikian memang tak elok. Tapi Firaun lagilah tak elok. Mendakwa aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Itu Firaun. Mendakwa dirinya Tuhan. Tetapi punya istri yang bernama Asyah binti Mazahim. Beriman pada Allah. Kejahatan, kekafiran, kedurjanaan Firaun sedikit pun tidak merosakkan iman Asyah. Walaupun dia istri Firaun. Apalagi puan. Sabar, nasihati semampu yang boleh. InsyaAllah iman dan amal saleh puan tidak akan rosak. Baik. Pertanyaan berikutnya yang keempat. Ustaz, apakah bacaan yang dihadiahkan kepada arwah sampai? Apakah Nabi ada buat amalan itu? Hadirin dan hadirat, bila ditanya, pernahkah Nabi mengirim bacaan kepada orang-orang yang sudah mati? Jawabnya tak pernah. Ini semua penafsiran para ulama dengan menggunakan analisa, analogi. Bila kita membaca Quran, kan kita dapat pahala.
pahala itu milik kita. Kalau kita hadiahkan kepada orang lain, apa salahnya? Hadirin dari pendapat Ustaz, kalau ditanya, pertama, dalil yang menyuruh menghadiahkan amalan kita tidak pernah datang dari Nabi dan para sahabat. Malah dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah dengan begitu jelas. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak memperolehi apa-apa pahala kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Orang lain yang baca Quran, kita pula yang dapat. Lain halnya bila anak yang baca. Sebab anak itu adalah hasil usaha mak bapak. Bila anak baca, insya Allah mak bapak dapat. Tapi kalau kita tak ada kaitannya dengan orang yang kita hadiahkan, maka berlakulah ketentuan ayat tadi. Manusia tidak mendapat apa-apa pahala kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Yang baca Quran itu orang lain. Kalau ingin mendapat ganjaran yang banyak baca Quran, banyak-banyaklah baca Quran selagi hayat di kandung badan. Jangan minta supaya dihadiahkan. Hanya saja Ustaz, mungkin berpahaman agak sederhana. Jangan kata pasti tak sampai. Sebab yang menerima atau menolak itu adalah hak Allah. Jangan juga kata pasti sampai, sebab itu adalah otoriti Allah. Menerima atau tidak menerima. Pasti sampai jangan, pasti tak sampai juga jangan. Cuma istilah Ustaz, sampainya tidak pasti. Sampainya bacaan yang kamu hadiahkan itu tidak pasti. Jangan kata pasti sampai, jangan kata pasti tak sampai. Katakan saja, sampainya tidak pasti. Mungkin sampai, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, soalan yang kelima. Kenapa bacaan dalam buku wirid pagi dan petang, wirid-wirid sesudah salat, pada muka surat 30, dulunya Ustaz tulis, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali untuk subuh, 7 kali untuk maghrib. Sedangkan salat-salat selain itu cukup sekali atau 3 kali. Mengapa Ustaz ganti? Dengan Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Doa. Ya Allah, perbaikilah agamaku sebab dialah yang akan mengatur segala urusanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku sebab padanya aku jalani kehidupanku. Ya Allah, perbaikilah akhiratku sebab kepadanya semua kami akan menuju. Begitulah seterusnya. Mengapa Ustaz ganti? Jawabannya begini. Allahumma ajirni minan nar, bacaan setelah salat fardu. Para ulama mempertikaikan kesahihannya. Al-Hakim berpendapat hadisnya sahih. Dan kebanyakan ulama-ulama hadis mengatakan dhaif. Lalu Ustaz banyak mendapat pertanyaan dari jemaah. Pak Ustaz, guru kami kata hadis itu dhaif. Kata yang lain, guru kami kata itu dhaif. Ustaz tahu? Sebab menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, sesuatu yang derajatnya dhaif boleh diamalkan untuk fadilat amalan, asalkan ia bukan menyangkut perkara akidah atau hukum hakam halal haram. Itu yang tak boleh.
Tetapi karena banyak sangat yang bertanya, terus bertanya, lalu Ustaz ganti tempat Allahumma ajirni minan nar dengan sesuatu yang confirm sahihnya, yaitu doa Allahumma aslih li diniyal lati huwa asmatu amrin hingga akhir. Itu sejarahnya. Namun demikian, ingin menggunakan atau mengamalkan sebagaimana yang Ustaz tulis sebelumnya, Allahumma ajirni minan nar, menurut pendapat Ustaz juga boleh, tidak jadi masalah. Cuma Ustaz akui memang ada pandangan yang mengatakan riwayatnya dhaif. Wallahu a'lam. Terakhir, Pak Ustaz, yang keenam. Minta maaf ya bagi yang belum terjawab soalannya, yang baru datang pagi tadi, yang semalam, sebab terlalu banyak. Ustaz akan jawab esok insya-Allah. Yang terakhir, Pak Ustaz, dalam grup saya ada yang menganjurkan supaya buat salat sunat sempena Ashura. Hari ini 10 hari bulan Muharram, hari Ashura. Kononnya ada salat khas sempena hari Ashura. Hadirin dan hadirat, jawab singkatnya. Siapa yang buat itu bermakna dia telah buat bid'ah. Salat itu ibadat mahdah, ibadat khas. Setiap ibadat khas mesti ada suruhan dari Nabi. Contoh dari Nabi. Nabi pernah buat salat sempena Ashura, atau Nabi berpesan bila pada hari Ashura banyaklah buat salat-salat Ashura. Tidak pernah ada datang dari Nabi. Bila tidak ada datang dari Nabi, kita buat juga bermakna kita telah buat dosa. Sebab salat termasuk ibadat mahdah, ibadat khas. Dia bukan ibadat am. Demikian jawaban Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumpa lagi esok insya-Allah. Juga